Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, gimana nih kabarnya? Wah, pasti kalian semua sehat ya. Nah, di masa pandemi ini jangan lupa ya kita tetap selalu menerapkan 5M. Nah, M yang pertama itu selalu memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan dan menghindari keramaian dan juga mengurangi mobilitas. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia dan juga PPKN. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPS. Nah, pada mata pelajaran IPS ini anak-anak akan belajar mengenai tokoh proklamasi dan juga perannya. Di sini ada 8 tokoh proklamasi. Yang pertama ada I.R. Soekarno. Nah, I.R. Soekarno ini berperan sebagai pembaca atau teks proklamasi. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 6 Juli 1901 di Blitar, Jawa Timur. Ia diketahui aktif berjuang sebelum kemerdekaan dan juga menjadi anggota Pusat Tenaga Rakyat atau Putra hingga ketua PPKI. Nah, yang kedua ada Dr. Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta ini ikut dalam perumusan teks proklamasi. Nah, beliau juga mengajukan usul untuk mendatangi teks proklamasi oleh seluruh tokoh yang hadir di rumah Laksamana Maeda. Nah, pria ini juga lahir di Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Nah, beliau ini ikut mendatangi Soekarno pada pembacaan teks proklamasi. Nah, beliau pun diangkat menjadi wakil presiden mendampingi Soekarno sebagai presidennya. Yang ketiga ada Muhammad Soebarjo. Nah, pria ini lahir di Karawang pada tanggal 23 Maret 1897. Nah, beliau merupakan pejuang senior dan angkatan TPKI. Nah, Ahmad Soebarjo ini terlibat sebagai penulis proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Nah, bahkan pria ini bernama lengkap yaitu Raden Ahmad Soebarjo. Nah, beliau ini menjemput Soekarno dan juga Hatta di Rangas Dengklok. Nah, ia juga memutuskan bahwa proklamasi kemerdekaan ini harus dilaksanakan di Jakarta. Yang keempat ada Fatmawati. Nah, istri proklamator ini terlibat sebagai tokoh proklamasi dalam kemerdekaan Indonesia. Fatmawati ini diketahui yang menjalitkan bendera pusaka merah putih untuk dikibarkan saat upacara 17 Agustus 1945. Tokoh yang kelima yaitu ada Soekarni. Nah, Soekarni ini lahir pada tanggal 14 Juli 1916 di Blitar. Nah, beliau hidupnya ini sangat aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pekerja keras di kantor Berita Domai, Sendenbu dan juga kantor pusat Seinendan. Nah, diketahui ia juga mengusulkan agar naskah proklamasi ini hanya ditandatangani oleh Soekarno dan juga Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Nah, yang keenam ada Sayuti Melik. Nah, Sayuti Melik ini menjadi salah satu tokoh proklamasi dan berperan sebagai pengetik naskah sebelumnya. Nah, naskah proklamasi ini ditulis dengan tangan dengan beberapa perubahan. Setelah disetujui, diserahkan kepada Sayuti. Yang ketujuh ada Latif Endraningrat. Nah, Latif Endraningrat ini merupakan pejuang yang bergabung dengan pembela tanah air atau PETA. Ia ikut berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menaikkan bendera pusaka pada saat upacara 17 Agustus 1945. Nah, yang kedelapan ini ada Laksamana Maeda. Nah, pria berkebangsaan Jepang ini juga menjadi tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan seorang perwira dengan jabatan sebagai wakil komandan Angkatan Laut Jepang di Jakarta dan ikut bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, Laksamana ini mengizinkan para pejuang menggunakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi. Nah, yang pertama ini ada menemukan ide. Nah, biasanya ide-ide utama ini akan dapat di sekitarnya peristiwa utama yang diajukan pertanyaannya, misalnya di mana, mengapa, bagaimana, dan juga bagaimana, kenapa.
Nah, terus di sini juga misalnya perasaan apa yang muncul dalam kejadian itu. Nah, bagaimana dampak pada orang lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan terangkai menjadi ide-ide topik utama. Yang kedua, menciptakan tokoh. Nah, dalam menulis cerita imajinasi ini, penulis biasanya menemukan tokoh, apakah manusia atau suatu makhluk lainnya. Nah, namun harus ada yang diperhatikan dalam menciptakan tokoh tersebut, yaitu sebagai peran tokoh, karakternya, dan juga sifat tokohnya, dan juga ciri-ciri kepribadian dari tokoh utamanya seperti apa. Yang keempat, yang ketiga ada menentukan latar. Nah, latar ada dalam menulis cerita imajinasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada latar yang menunjukkan di mana tempat kejadian ceritanya seperti di bumi, planet atau lainnya. Yang kedua ada latar yang menunjukkan kapan terjadinya, seperti bisa terjadi di masa lalu, sekarang ataupun masa depan. Terus yang keempat ada menentukan alur. Nah, alur di sini merupakan rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalani suatu cerita bisa berbentuk dalam rangkaian peristiwa yang berbagai macam. Nah, alur ini juga menunjukkan hubungan sebab akibat peristiwa yang saling berkaitan, dimulainya dengan konflik dan juga penyelesaian. Nah, yang kelima di sini ada memulailah menulis. Nah, paragraf pertama adalah bagian paling menantang untuk para penulis. Nah, bagian ini akan membuat pembaca tertarik dan juga melanjutkan pembacaannya. Buat paragraf awal yang menarik dan buat pembaca mau melanjutkan membacanya. Terus di sini kita akan belajar mengenai mata pelajaran PPKN yang materinya mengenai perubahan budaya akibat modernisasi. Nah, kita ketahui dulu nih modernisasi ini apa. Nah, modernisasi ini merupakan suatu proses transformasi total dan kehidupan bersama yang tradisional atau juga pramodern atau dalam konteks teknologi dan juga organisasional. Nah, bisa juga dikatakan sebagai suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkatkan di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai dampak perubahan sosial yang bersifat positif. Yang pertama ini ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perkembangan ini dapat dirasakan oleh masyarakat yang dapat digunakan untuk mendorong maupun meningkatkan kualitas kehidupannya. Contohnya ini ada komputer, laptop, dan juga handphone. Nah, yang kedua, tingkat kehidupan yang lebih baik. Nah, jika kita amati kehidupan manusia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Nah, peningkatan ini yang dapat kita lihat dan rasakan secara langsung, yaitu semakin berkembang dan majunya teknologi. Hal ini membuat memudahkan pekerjaan. Nah, pekerjaan yang dilakukan ini satu orang menjadi lebih efektif dan juga efisien. Dampak positif yang ketiga ada perubahan tata nilai dan juga sikap. Terjadinya inovasi dan difusi dalam kebudayaan. Hal ini dapat mengubah nilai dan juga sikap masyarakat yang sebelumnya irasional menjadi rasional. Selanjutnya kita akan memahami mengenai dampak perubahan sosial yang bersifat negatif. Kita ketahui terlebih dahulu yang pertama dari sikap individualistik. Nah, persaingan hidup yang akan meningkat mengakibatkan nilai-nilai kemanusiaan mengalami kemunduran. Nah, budaya gotong royong dan juga tolong menolong lebih bersifat fungsional yang contohnya ini disalurkan melalui lembaga-lembaga maupun yayasan. Dampak negatif yang kedua adanya gaya hidup kebarat-baratan. Nah, kebudayaan yang dapat mempengaruhi masyarakat tidak hanya yang berasal dari budaya negara sendiri. Nah, budaya luar juga dapat masuk dan memiliki pengaruh yang besar. Nah, terus di sini ada pola kehidupan konsumtif. Nah, kemampuan daya beli masyarakat yang meningkatkan membuat para pengusaha memproduksi segala macam barang kebutuhannya. Yang keempat ada kesenjangan sosial. Nah, perubahan sosial ini akan menimbulkan kesenjangan sosial jika perubahan ini hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Selanjutnya di sini kita akan mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif. Yang pertama ada melakukan filter terhadap budaya apa yang akan diterima dan juga ditolak. Nah, terus yang kedua
Ada memiliki sikap untuk melestarikan budaya lokal, dan yang ketiga menggunakan teknologi yang ada dengan selektif sehingga akan menghasilkan sesuatu yang bersifat positif. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.